Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi di Rumil Al-Hilya. Nah, pada kali ini kita bakal belajar bareng-bareng apa sih tujuan dari Ramadan. Kira-kira apa sih Bi tujuan dari Ramadan itu, Bi? Banyak, Kak. Tapi untuk lebih mengetahuinya kita belajar sama-sama ya, insya Allah. Sampaikan dulu nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan bahas tujuan apa tadi? Ramadan. Tujuan Ramadan. Iya, karena tidak serta-merta Allah bikin sesuatu kecuali tujuannya. Sebenarnya sih kalau dikatakan tujuan Ramadan itu banyak sekali. Banyak sekali tujuan Ramadan itu. Iya. Di antara yang ada tujuan Ramadan ini yang sering kita dengar dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu adalah la'allakum tattaqun. Iya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini tujuan pertama, agar menjadikan manusia bertakwa. Ini selalu saja digembur-gemburkan, memang tujuan kita melaksanakan ibadah saum, dan Allah menyatakan bahwa saum ini diberikan kepada kalian, kepada manusia, orang-orang beriman, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi takwa. Sementara Rasulullah katakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di hati. Walaupun yang nahan lapar itu perut, yang nahan haus juga ya ini tenggorokan, tapi Rasulullah tidak at-taqwa hahuna. Maksudnya di mana ya Rasulullah nahan haus? Enggak. At-taqwa hahuna sambil nunjuk perutnya, menahan lapar, tidak, ya. Haus dan lapar ini adalah sebagai alat, tangga, jembatan untuk mencapaikan ketakwaan di dalam hati. Ini ucapannya, ya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini letaknya. Jadi bisa dipastikan yang namanya ketakwaan itu adanya di hati, bukan di perut dan bukan di tenggorokan dan bukan di mata, bukan di telinga, tidak. At-taqwa hahuna. Takwa itu dalam hati. Kalau seandainya hatinya bertakwa, maka matanya akan bertakwa, telinganya akan bertakwa, lisannya akan bertakwa, tangannya, kaki, semua anggota tubuhnya akan bertakwa jika hatinya bertakwa. Tapi kalau hatinya tidak bertakwa, ya semuanya akan hancur. Maka kalau dikatakan takwa itu kan benteng, pertahanan. Jadi kalau dikatakan Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna, artinya benteng pertahanan itu di sini. Dan Rasulullah menyatakan bukan satu kali tapi 3 kali. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, benteng pertahanan akidahmu di sini. Iya. At-taqwa hahuna, benteng untuk mengetahui halal haram itu ada di sini. Subhanallah. At-taqwa hahuna, benteng dalam kehidupan ini untuk menjaga diri kita dari api neraka itu di sini. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Dan ternyata saum ini diberikan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim, ya, dengan mengatakan kutiba alaikumusiyam. Iya, disyariatkan untuk melaksanakan ibadah saum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian ini bertakwa. Nah, itu dia pegangannya, agar kalian bertakwa. Iya. Jadi kalau dikatakan takwa itu di hati, ya terus takwa itu apa? Takwa itu apa? Jawaban para ulama dengan mengatakan semua sudah tahu makna tawakal itu banyak sekali. Tapi untuk disingkatnya dengan menyebutkan takwa ini adalah, untuk disimak baik-baik, takwa ini adalah, ya, mengerjakan apa yang Allah perintahkan dengan ikhlas dan mengikuti tata caranya yang diajarkan Rasulullah. Itu takwa. Mengerjakan perbuatan dengan ikhlas. Jadi kalau disuruh untuk ibadah, sholat, puasa, haji, ya laksanakan dengan cepat dan ikhlas. Tidak nanti, tidak. Kalau orang bertakwa, mengerjakan apa yang Allah perintahkan, pertama dengan ikhlas. Yang keduanya, mutabatis sunnah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cara-caranya itulah takwa, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan tata caranya mengikuti tata cara Rasul sallallahu alaihi wasallam pula. Itulah yang namanya takwa. Iya. Dan para ulama subhanallah menyatakan takwa itu gampang sekali untuk diucapkan, tapi sangat susah sekali untuk dikerjakan. Itu takwa. Dan
Kalau orang sudah bertakwa, Masya Allah, la'allakum tattaqun, menjaga dirinya, terutama menjaga diri dari akhlak, dari sifat yang tercela. Jaga. Apa yang membuat orang ini terjerumus ke dalam jurang kehancuran, bahkan bisa dijadikan ahli neraka? Jawabannya bisa dipastikan karena tidak ada ketakwaan. Tidak ada takwa dalam hatinya, tidak ada benteng dalam pertahanan dirinya. Kalau orang sudah bertakwa, ada satu hal hadiah yang luar biasa. Apa namanya? Tawadhu. Tawadhu. Jadi kalau seandainya orang ini mendapatkan ketakwaan yang tinggi, iya, cepat menjalankan perintah Allah dengan ikhlas. Dan bukan hanya cepat mengerjakan perintah Allah dengan ikhlas saja, tapi ada satu lagi. Apa? Dia mengikuti Rasulullah SAW dan menjauhkan dari apa yang Allah larang. Dan dia ini ikhlas cara menjauhkannya karena Allah. Dan mengikuti tata cara Rasulullah SAW, dia diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat yang terindah, itu tawadhu. Jadi orang takwa itu pasti tawadhu. Tawadhu. Tawadhu itu artinya rendah apa ya? Rendah diri, rendah. Rendah hati. Iya, rendah hati. Iya betul. Rendah hati ini namanya tawadhu. Iya. Tawadhu. Lawan tawadhu itu ya sombong. Merendah gitu berarti. Iya, jadi merendah tidak sombong. Nah, kalau tawadhu, bicara tawadhu ada dua. Ada tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada tawadhu kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada manusia. Jadi kalau orang bertakwa, pasti dalam kehidupannya tawadhu. Jauh daripada kesombongan. Kalau tawadhu kepada Allah apa? Nah itu tadi, tawadhu kepada Allah itu merasa perlu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang perlu dengan Allah itu tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau perlu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti nurut sama Allah. Coba nih, Amaki ini, kalau perlu sama Abi sama Umi, nurut nggak tuh nanti? Nurut. Kenapa? Perlu. Perlu apa coba? Perlu apa ya? Perlu apa coba? Biasanya perlu apa? Minta apa biasanya? Minta izin keluar. Mau minta izin keluar. Biar diizinin harus bagaimana dulu tuh? Nurut. Nurut gitu kan. Ngaku dia. Harus nurut dia. Harus nurut ya. Jadi kalau mau minta sesuatu, minta izin keluar, mau minta misalnya kemarin itu mau minta di upgrade apa? Upgrade apa tuh? Komputer gitu kan. Abi gak bakal ngasih sebelum nurut dulu gitu kan. Nurut apa? Oh iya ya pengennya gini. Nah harus gitu ya udah dikasih. Jadi saat kita perlu kepada Allah, jadi nurut. Iya, kata Allah A, kata Allah B, nurut. Nah itu kalau kita tidak perlu kepada Allah pasti nggak nurut. Buat apa nurut sama Allah? Saya nggak perlu Allah, naudzubillah. Nah itu setan. Setan itu nggak nurut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, kenapa? Karena kesombongannya. Berarti tidak ada tawadhu. Ketakwaan dengan tawadhu itu adalah qurana. Qurana itu adalah diungkapkannya, disebutnya dua sejoli yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Di sana ada tawadhu, di sana ada takwa. Karena kalau orang tawadhu menyatakan dirinya perlu Allah. Kalau dia perlu Allah berarti dia akan siap diperintah oleh Allah. Itu tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kelihatannya Anda lemah, kelihatannya kita tidak bisa melakukan apa-apa, namun jika kita memiliki sifat tawadhu, perlu pada Allah, Allah tolong. Ingat perang Badar. Perang Badar itu orang mukmin kan cuma 300 lebih, 313. Orang kafir saat itu 1000 lebih. Tapi yang dimenangkan atau Allah memenangkan siapa? Allah tolong siapa? Orang mukmin. Orang mukmin yang jumlahnya saat itu, ya orang mukmin yang jumlahnya itu hanya sedikit, 313. Tapi sanggup mengalahkan dengan jumlah yang 1000 itu. Apa alasannya coba? Alasannya itu adalah karena orang mukmin tawadhu sangat perlu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adzillah. Iya. Artinya kami telah menolong orang-orang mukmin, walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adzillah. Kami ini telah menolong orang-orang mukminin, iya, yang mana? Ya orang mukminin Allah tolong waktu perang Badar, padahal orang mukminnya apa? Adillah, adillah itu lemah. Ya, orang mukmin itu adalah lemah. Orang mukmin itu adalah lemah. Maka dengan mengatakan walaqad nasarakumullah bi Badri wa antum adillah, orang mukmin lemah saat itu sedikit jumlahnya tapi Allah tolong. Kenapa? Karena orang mukmin memiliki sifat apa? Tawadhu, perlu sama Allah. Ya Allah, aku sedikit jumlah, aku perlu sama Engkau, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Minta terus bergantung pada Allah. Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adzillah. Jawabannya.
Beda di perang Hunain. Perang Hunain ini jumlah orang mukmin banyak sekali. Belasan ribu saat itu. Melawan orang kafir. Subhanallah. Nah, jumlahnya banyak saat itu, orang mukmin bilang gini. Manughlabu bil adad. Artinya kita nggak bakalan kalah kalau ngeliat jumlah ini. Jadi kita menang lah, jumlah kita banyak nih, nggak bakalan kita dikalahkan. Karena apa? Jumlah kita banyak. Kita nggak bakalan dikalahkan nih karena kita jumlahnya banyak. Itu maksudnya percaya diri berlebih atau sombong? Itu percaya berlebih. Artinya apa? Nggak percaya, maksudnya gini, nggak lagi Merasa seperti nggak perlu dibantu Allah. itu merasa nggak perlu dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena terbukti dengan mengatakan kita nggak bakalan kalah dengan jumlah yang banyak ini, ya. Padahal ucapan ya entah itu bagaimana ucapannya, namun keluar dari beberapa lisan sahabat. Kita nggak bakalan kalah dengan jumlah yang banyak ini. Siapa yang mengatakan itu? Di antaranya para sahabat. Mana dalilnya? Langsung Allah menjawab dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yauma Hunain. Iya. Wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum. Dan ingatlah ketika perang Hunain, yang mana saat itu kalian sangat begitu bangga dengan jumlah yang kalian miliki. Falam tughni ankum syai'a, dan tidak ada manfaatnya buat kalian dengan jumlah yang tadi, yang banyak itu. Iya. Sampai dalam Al-Qur'an mengatakan wal ardu bima rahubat, itu ada kata-kata, iya. Dengan mengatakan bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ini. Wadaqat alaihimul ardu bima rahubat. Wadaqat alaihimul ardu bima rahubat. Tadi kan jumlahnya, jumlah saya banyak, enggak bakalan dikalahkan ini, banyak. Kata orang muslimin saat itu. Tiba-tiba Allah mengatakan falam tughni ankum syai'a, enggak ada manfaatnya jumlah yang banyak itu. Tetap saja harapan kepada Allah itu yang sangat bermanfaat. Sampai mengatakan dalam Al-Qur'an, dengan mata saat itu Anda merasa sempit karena dikepung oleh orang-orang kafir. Tsumma wallaitu mudbirin, terus Anda berlari kocar-kacir dengan menghadapi pasukan orang kafir itu. Pertanyaannya, kenapa Allah membiarkan mereka? Jawabannya, karena mereka tidak ada sifat tawadhu yang merasa perlu untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, perkataan ini baik sekali. Siapapun, selemah apapun Anda, tapi jika Anda meminta pada Allah dan mengikat diri Anda kepada Allah, tawadhu perlu kepada Allah, Allah akan menolong Anda. Namun jika Anda merasa diri Anda kuat, saya, dan saya, Allah akan meninggalkan Anda walaupun Anda seorang sahabat. Walaupun Anda seorang sahabat, kalau merasa saya, Allah akan campakkan, Allah akan cuekkan, Allah akan biarkan. Kalau dia ngerasa kayak, gini doang gampang, ini bisa gue juga, itu gimana tuh? Tergantung apa yang terjadi dalam dirinya. Kalau misalnya dengan mengatakan, tapi tidak perlulah untuk mengatakan seperti itu ya. Seakan-akan dengan mengatakan, kecuali insya Allah, ini mah mudah, pakai insya Allah lah. Insya Allah ini gampang, insya Allah saya bisa, insya Allah. Tapi kalau tidak dilibatkan Allah Subhanahu wa taala, apabila dia pun berhasil, tapi abtar, nggak ada berkahnya, nggak ada keberkahannya. Keberkahan itu akan didapatkan ketika mengucapkan bismillah, ketika melibatkan Allah, ketika mengucapkan insya Allah, baru keberkahannya ada. Tapi kalau mengatakan gampang ini mah, saya juga gampang, jangan salahkan kalau saya malah tidak bisa. Kenapa? Dia sudah sombong duluan dengan melakukan seperti itu ya. Maka kata-kata yang sangat luar biasa, ternyata apabila orang ini Masya Allah tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tolong. Tapi apabila orang ini merasa tidak perlu Allah, Allah akan tinggalkan. Ini dia sifat tawadhu. Tawadhu kepada Allah tadi ya, seperti itu. Nah, yang kedua ada tawadhu kepada siapa? Pada manusia. Kalau tawadhu kepada manusia bagaimana? Kalau tawadhu kepada manusia ini adalah, nah ini penting nih buat kita semuanya. Tawadhu kepada manusia ini adalah selalu menganggap dan selalu merasa bahwa orang lain itu lebih mulia daripada kita, lebih afdal daripada kita, lebih baik daripada kita. Itu sifat tawadhu. Kalau seandainya merasa saya lebih baik daripada orang lain, itu namanya sombong. Itu namanya sombong. Tapi kalau merasa orang lain itu lebih baik daripada kita, itu namanya tawadhu. Tawadhu, iya. Bahkan ada beberapa ulama mengatakan kata-kata indah. Jika engkau berjumpa dengan orang yang usianya di atasmu, ulangi lagi ya. Jika engkau berjumpa dengan seseorang yang usianya di atasmu, maka apa coba? Maka katakan dalam hati, amalannya lebih banyak daripada aku.
Sholatnya lebih banyak daripada aku, tahajudnya lebih banyak daripada aku, duhanya lebih banyak daripada aku, sedekahnya lebih banyak daripada aku, zikirnya lebih banyak daripada aku, kebaikannya lebih banyak daripada aku. Kenapa? Karena usianya pun lebih tua daripada aku. Itu yang bagus. Namun jika Anda berjumpa dengan orang yang lebih bawah dari Anda usianya, maka katakan, dosanya lebih sedikit daripada aku. Dosanya lebih sedikit daripada aku. Kenapa? Karena aku lebih tua, berarti dosanya lebih banyak. Dia lebih muda, berarti dosanya lebih sedikit. Bisa nggak kita melakukan hal itu? Tawadhu di hadapan manusia. Tawadhu di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Setan, kenapa setan ini dijadikan musuh oleh Allah Subhanahu wa taala, musuhnya orang-orang beriman? Jawabannya satu, karena dia tidak punya sifat tawadhu, dia sombong. Sombong. Adam tinggal di sorga awal mulanya, setan pun tinggal di sorga awal mulanya. Adam melakukan kesalahan, setan pun melakukan kesalahan. Satu-satu kesalahannya, Adam punya kesalahan satu, setan pun kesalahan satu. Iya, sama. Setan dikeluarkan dari sorga ke dunia, Adam pun dikeluarkan dari sorga ke dunia. Sama tiga-tiganya ini. Cuman yang beda tuh satu, apa? Setan tidak tawadhu tapi sombong dan tidak mau tobat. Kalau Adam tawadhu perlu pada Allah Subhanahu wa taala dan tobat. Itu dia. Ya, sifat tawadhu itu demikian, perlu pada Allah. Jadi, kalau kepada manusia tadi apa? Lihat mereka itu lebih baik daripada kita. Itu dia tawadhunya. Coba kalau cek ini tawadhunya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, ayah. Tawadhunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, waktu perang Khandaq itu kan menggali parit panjang ya, kiloan panjangnya. 5 kilo lebih parit itu dikali itu. 5 kilo lebih. Lebarnya juga sekitar 4 meter. Dalamnya juga sekitar 5 meteran. Dalamnya itu parit itu. Digali. Rasulullah saat menggali parit di mana? Jawabannya ikut gali parit. Rasul ikut ngegali parit. Subhanallah. Kalaulah Rasulullah tidak memiliki sifat tawadhu, Rasul tidak akan ikut-ikutan gali parit. Malah Rasulullah akan apa? Nunggu aja. Ngeliatin aja, ngemandorin aja. Tidak, Rasulullah turun. Bahkan Rasulullah menggali, bahkan Rasulullah kerja. Kenapa coba? Karena Rasulullah memiliki sifat tawadhu. Kalau tidak memiliki sifat tawadhu, Rasulullah akan cuek saja membiarkan orang-orang yang kerja tersebut. Itu Rasulullah. Sifat tawadhunya. Ada lagi sifat tawadhunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, iya. Kalau dilihat daripada sifat tawadhunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau lagi duduk dengan para sahabat, ngariung gitu ya bersama para sahabat gitu ya. Rame-rame ngariung, tiba-tiba ada orang yang datang. Dan memang orang itu belum pernah jumpa dengan Rasulullah. Dan terus mau ketemu dengan Rasulullah. Apabila ada orang yang mau mencari Rasulullah dan sebelumnya belum berjumpa dengan Rasulullah masuk ke masjid, pasti kebingungan mencari Nabi Muhammad. Kenapa? Karena semua sama, bajunya sama, tempatnya sama, nggak dimuliakan. Ini khusus kursi Rasulullah, ini khusus sejadah Rasulullah, ini khusus nggak ada, semua sama. Maka kalau orang itu baru datang ke masjid ingin berjumpa Rasulullah dan dia belum pernah jumpa dengan Rasulullah sebelumnya, apa yang dia bilang? Ayyukum ibn Abdul Muttalib atau ayyukum ibn Abdul Muttalib. Seperti itu, iya. Dengan mengatakan begitu, siapa di antara kalian yang siapa di antara kalian yang anaknya Abdul Muttalib, gitu ya. Subhanallah, maksudnya ya kepada Abdul Muttalib. Ayyukum ibn Abdul Muttalib. Siapa di antara kalian yang anaknya Abdul Muttalib? Maksudnya siapa yang putranya yang anaknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, itu dia. Atau begitu datang yang dia tanya, ayyukum Muhammad. Siapa di antara kalian yang namanya Muhammad? Kenapa? Mereka sangat-sangat tidak tahu dan tidak bisa membedakan mana Muhammad Rasulullah dan mana yang lainnya. Kenapa? Karena semuanya sama. Tempat duduk sama, Rasulullah itu tidak mau dimuliakan di antara yang lainnya. Rasulullah ini tawadhu luar biasa. Itu ketakwaan yang luar biasa. Jadi kalau ditanya takwa itu apa? Ya tawadhu. Tawadhu, tidak ada kesombongan. Na'udzubillah. Bentuk tawadhunya Rasul sallallahu alaihi wasallam cukup banyak sebenarnya bentuk tawadhunya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Iya, kalau dicek dan dilihat dari beberapa sejarah yang sangat luar biasa. Tadi ketika Khandaq Rasulullah ikut gali ya. Nah, satu waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk ketika Futuh Mekah. Sudah Futuh Mekah, Rasulullah sedang duduk di tendanya. Ya, masuk tenda sambil santai istirahat gitu ya, sambil santai bersama beberapa sahabatnya sedang duduk. Tiba-tiba ada orang yang masuk dan orang itu nggak tahu kalau itu tenda Rasul. Begitu masuk dia kaget, aduh,
Ini Rasulullah ini. Coba bayangin kalau misalnya kita lagi nggak sengaja begitu masuk tiba-tiba ke satu tenda atau satu tempat, di situ ada presiden, ada menteri-menteri lagi kumpul, lagi ngariung, kita kaget kayak apa gitu. Aduh kaget gitu ngelihatnya. Nah orang juga begitu masuk kaget. Oh Rasulullah ini, ada Abu Bakar, ada Umar, kaget sekali. Apa kata Rasulullah? Ketika wajahnya kaget orang itu, Rasulullah bilang, ala rislik, santai, santai. Kalau bahasa kita santai bro, gitu kan mungkin. Santai, santai, gak usah repot-repot gitu. Santai, 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 santai. Iya, lihat kata-katanya. Innama ana, sesungguhnya aku ini hanyalah. Iya. Innama ana, sesungguhnya aku adalah seorang laki-laki yang dilahirkan oleh seorang wanita. Yang mana dulu wanita itu, maksudnya ibunya adalah hanya memakan daging kering dan kadid itu, daging kering dan roti-roti kering. Jadi gitu. iya, dendeng. Nah, itu dibilangnya dendeng. Ya roti daging kering ya dendeng. Ya, jadi kalau begini, kenapa dendeng ini dijadikan dulu ini makanan yang sangat-sangat apa namanya? Sangat murah gitu ya, ataupun dibikin oleh orang-orang punten di bawahnya, kalau dibilang orang-orang yang hartanya kurang gitu ya. Kenapa? Karena dia ini dendeng biar diawetin. Orang kaya-kaya ya nggak pernah didendeng-dendengin. Kenapa? Habis makan beli lagi, sembeli lagi, tauji terus aja. Didendeng-dendeng itu ya biar awet, biar naro gitu kan, biar simpan gitu. Dulu Abi juga waktu pesantren itu kan dikirim sama almarhum Buya sama Naomi itu tiap ke pesantren ke sana dendeng dibungkus-bungkus dikit-dikit biar awet. Buya Naomi teh, Buya tuh kakeknya Maki, Naomi teh neneknya Maki. Begitu, iya. Dikirimin ke sana waktu Abi pesantren, dikirim ke sana. Jadi dendeng awet satu-satu gitu, dibuka kayak gitu. Jadi istilahnya dulu itu kalau untuk pakai ya dikeringkan biar awet. Nah, dan itu dulu menunjukkan di kota Makkah ini adalah menunjukkan orang yang kurang mampu di dalam masalah makanan. Iya, ataupun orang yang ngirit gitu ya, cuma orang-orang yang bengharma tuh, orang punya duit gitu, orang yang sugih, orang kaya, mau makan sembelih kambing, goreng-goreng makan, sembelih kambing, goreng-goreng yang tozid, yang segar terus gitu. Nah, Rasulullah mengatakan kalimatnya, ala Rasul, santai aja. Kenapa harus takut? Sesungguhnya aku ini hanya seorang laki-laki yang dilahirkan dari ibu yang mana dulu ibu itu hanya memakan daging kering dan roti-roti kering. Itu kata-katanya, seakan-akan merendah, tidak mengatakan aku ini anak siapa, aku ini kan anaknya fulan, aku anak fulan. Tidak seperti itu ya. Tidak ada harus kesombongan yang sangat-sangat mengerikan seperti itu. Jadi kalau dikatakan takwa ya tawadhu. Takwa itu ya tawadhu ya. Ketakwaan itu ya tawadhu. Bahkan beberapa ulama ada menyatakan kata-kata indah itu masalah tawadhu itu begini. Tawadhu dan sombong gitu ya. Kalau tawadhu ini ibaratnya air bening ya. Yang terlihat di air bening itu bintang. Iya. Jadi ketika melihat air bening itu ada bintang, kita melihat bukan bintang di bawah, tapi bintang itu sebenarnya di pesantren. Di atas, iya. Di pesantren, di atas kalau bintang itu gitu ya. Jadi kita melihat ya. Jadi kalau misalnya air bening ya gantilah pakai rembulan gitu ya. Misalnya di air itu ada rembulan, ya. Sebenarnya rembulan itu bukan di atas air, tapi beradanya di mana? Di langit, di atas. Itulah orang tawadhu. Memperlihatkan selalu di bawah, di air, padahal dia di atas. Air itu ibaratnya itu ada hati yang bening. Kalau hati yang bening, hati tanpa hasad, hati tanpa iri, maka begitu melihat itu, Masya Allah dia tawadhu, bagaikan rembulan yang ada di langit, nampak di bawah, seakan-akan dia di bawah, padahal dia di atas. Itulah orang yang tawadhu. Orang sombong bagaikan api ataupun bagaikan asap. Asap itu langsung naik ke atas, melambung, tapi udah ke atas kemana? Hilang. Coba sekarang ngebakar apa saja gitu ya, ada korek api atau apa, nyalain. Setelah itu kan ada asapnya tuh, kemana asapnya? Nggak mungkin ke bawah, tapi kemana? Ke atas. Setelah ke atas apa? Hilang. Itu orang sombong. Orang sombong itu ingin naik ke atas, tapi tiba-tiba dia akan sirna, tiba-tiba dia akan hilang, tiba-tiba akan musnah. Itu orang sombong. Akan dimusnahkan dengan waktu dan akan dimusnahkan dengan zaman. Itu yang ada. Iya. Maka tidak ada letak untuk kesombongan, itu nggak ada. Punten.
saking gurunya untuk tawadhu itu adalah pastinya Rasulullah. Rasulullah gurunya tawadhu. Dalam perkataan firman Allah Subhanahu wa taala ada kata-katanya yang sangat indah sekali. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Aku angkat namamu ya Rasulullah, dan aku angkat namamu ya Rasulullah. Rafa'na laka dzikrak. Aku angkat untukmu namamu ya Rasulullah. Jadi nama Rasul itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, nama Rasulullah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala itu kalau kita mau adzan. Begitu, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Selanjutnya apa coba? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ada orang mau masuk Islam. Tadinya dia mungkin Nasrani ataupun kafir gitu ya. Setelah itu ingin menjadi seorang yang muslim, maka dia harus mengatakan apa? 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadatnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu 2 kalimat syahadat, juga mengatakan 2 kalimat syahadat. Yakni adalah Muhammad Rasulullah. Iya. Kalau kita ke masjid, ada di sebelah kanannya Allah, sebelah kirinya Muhammad. Iya kan? Allah Muhammad selalu ada. Kenapa? Setiap nama Allah ada Muhammad, wa rafa'na laka dzikrak. Allah angkat namanya. Tahu nggak rahasianya? Kenapa nama Rasulullah diangkat sederajat dengan namanya ya, namanya dan Allah Subhanahu wa taala. Syahadatain ada Allah dan ada Muhammad. Adzan ada Allah dan ada Muhammad. Warfa'na laka dzikrak. Aku angkat sebutan namamu ya Rasulullah. Alasannya kenapa? Sampai Allah mengangkat derajat Rasulullah tinggi itu. Jawabannya simpel. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam paling tawadhu. Dalilnya mengatakan kullama tawadhu'a abdili rafa'tuhu. Setiap hambaku bertawadhu untukku, maka aku akan angkat. Setiap merendah semakin tinggi derajatnya. Semakin dia tawadhu, semakin tinggi derajatnya. Itulah kalimat yang sangat luar biasa. Jadi tidak ada dalam syariat ini, syariat Islam, ketika orang tawadhu makin habis karirnya, makin hancur. Justru semakin dia tawadhu, Allah semakin mengangkat derajatnya. Semakin lebih tawadhu lagi, dia semakin mengangkat lebih tinggi lagi derajatnya. Itu dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kepada kita derajat yang tinggi. Karena apa? Karena tawadhu yang luar biasa. Jadi usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau melihat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Itu kan intinya. Kita ini dikatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalian agar bertakwa. Ketakwaan ini yang dicari. Di antaranya adalah ternyata bentuk daripada ketakwaan yang indah yang kita miliki, memiliki sifat tawadhu. Maka para ulama mengatakan tidak ada hadiah yang terindah yang Allah berikan kepada seseorang yang beriman kecuali tawadhu. Kecuali tawadhu. Jadi Masya Allah, terlalu banyak kisah-kisah yang menceritakan tentang tawadhu itu. Ya, karena apa? Karena memang tawadhu ini adalah lawan daripada kesombongan. Ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, salah satu daripada tanda ibadur rahman, hamba Allah yang setia pada Allah. Wa ibadur rahmanul ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur rahman itu, hamba Allah yang baik itu adalah orang yang ketika di bumi berjalan hauna, penuh dengan ketawaduan, tidak sombong. Tidak sombong. Ya. Ada dalam nasihat Luqman mengatakan wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marhan. Ini kata-katanya. Wala tusair khaddaka linnasi. Anda kalau berjalan jangan sampai kepalamu itu tidak lirik kanan, tidak lirik kiri, terus aja kekeh ke depan, nggak lihat belok kanan, lirik kiri, dia terus ke depan, itu sombong. Orang tidak mau lirik kanan, lirik kiri, itu adalah orang sombong. Wala tusair khaddaka linnasi. Jangan kau memalingkan wajahmu, ya, dari orang-orang yang di sekelilingmu. Jangan kau palingkan. Terus aja kekeh ada ke depan, nggak ngelihat kiri kanan. Itu adalah punten, tanda orang sombong. Sebenarnya su'ir itu su'irat, itu bahasa Arab bagi unta yang penyakit leher. Jadi kalau di Arab ini ada unta yang lehernya sakit ya, sehingga korengan, budug, kudis
apalagi bahasanya ya, penyakit kulit. Sehingga unta ini kalau sudah kena penyakit kulit lehernya, dia ini rengkang itu apa ya? Kaku. Iya, kaku karena ini sakit kulit di sininya, di lehernya nih. Kering benar. Jadi dia mau bolak-bolak sakit. Karena dia ini sakit, dikatakan kalau unta ini sakit lehernya, su'iratul ibl. Su'iratul ibl artinya apa? Ibl ini su'irat artinya lehernya kaku karena sakit, karena kering, karena korengan, karena budugan gitu ya. Nah itu dia. Maka dibilang su'iratul ibl. Artinya adalah ibl ini tidak akan bisa lirik kanan. Unta ini kenapa? Karena ininya korengan, karena ininya kering, maka dia jalannya begitu terus. Nggak lihat kiri kanan. Lurus terus. Nah, indahnya Al-Quran mengatakan, janganlah engkau seperti leher unta yang korengan sehingga kamu tidak lirik kiri kanan. Diibaratkan itu sombong. Makanya kalau ada orang sombong jalannya nggak lihat kiri kanan terus aja begini, kita bilang itu gitu, iya tegak, nggak boleh kiri kanan. Dia bilang kalau ada orang nggak mau lirik kanan dia kan terus jalan aja begitu kayak unta gitu, kita bilang itu unta yang lehernya sakit gitu. Ya kenapa? Karena orang ini kalau dia sombong pasti dia tidak lirik kanan dan tidak lirik kiri. Itu dia ya. Jadi usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Inti yang ingin disampaikan di sini ternyata adalah tawadhu. Ketika kita ingin menjadi orang yang bertakwa, miliki sifat tawadhu. Tadi disampaikan bentuk-bentuk tawadhu yang ada disampaikan. Ada lagi bentuk tawadhunya, Masya Allah. Rasulullah SAW ini bentuk tawadhunya luar biasa. Sangat terlalu banyak kisah-kisah tawadhu Rasulullah SAW. Iya, ada satu sebagai penutup nih kisah ini. Sahabat Rasul namanya adalah Anas bin Nadhr. Iya, namanya Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini adalah orang yang doanya mustajab. Apabila dia minta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Kenapa? Doanya sangat mustajab. Doanya sangat mustajab. Tiba-tiba di zaman Umar bin Khattab, jadi Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, di zaman Umar bin Khattab, Anas bin Nadhr ikut perang melawan orang-orang kafir. Dan semua tahu kalau Anas bin Nadhr itu doanya terkabul. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keutamaan Anas bin Nadhr. Tiba-tiba dalam peperangan sudah berhari-hari, tidak ada kekuatan orang kafir itu masih kokoh, masih kuat. Orang muslim terus menggempur, terus menggempur dan terus saja kokoh, kuat. Maka sudah mulai malal tuh, aduh, bosen, capek, jenuh, iya. Perang itu orang kafir kuat, terus susah untuk dikalahkan. Maka dipanggillah Anas bin Nadhr. Wahai Anas, kami tahu doamu itu sangat mustajab. Karena doamu sangat mustajab, minta kepada Allah agar Allah kabulkan doamu, dan kamu minta kepada Allah agar pasukan kita menang dan orang kafir itu tumbang. Besok agar kita menang. Minta pada Allah. Wahai Anas, karena engkau tuh doanya mustajab, mintakan pada Allah agar kita menang dan orang kafir kalah. Silakan mintakan agar kita menang besok. Anas bin Nadhr doa. Tahu nggak doanya bagaimana? Doanya begini. Yang pertama, ya Allah, besok menangkanlah pasukan muslimin dan tumbangkanlah pasukan kafir. Itu doa pertama. Doa keduanya apa? Dan jadikan besok aku adalah orang yang pertama kali mati syahid. Coba kenapa? Dia minta kepada Allah agar dirinya besok menjadi orang pertama kali mati syahid. Karena kalau menang, Anas bin Nadhr masih ada. Orang-orang pasti akan bilang, ini doanya Anas nih. Doanya Anas ini, kalau Anas nggak doa mah kayaknya masih kita belum menang. Belum lagi kalau ada perang selanjutnya bakal keulang gitu lagi. Iya, mungkin akan seperti itu lagi. Tenanglah, nanti ada Anas tinggal doa gitu kan. Yang penting di sini Anas bin Nadhr menghindari daripada yang namanya sanjungan yang membuat nanti dia lupa. Takut gitu ya. Maka dia tidak mau kalau menang, bisa saja. Namanya sifat manusia akan berjalan nih kan, karena aku nih menang, karena pasti aku menang. Ya, mungkin takut seperti itu. Maka untuk menjaga hal itu, Anas bin Nadhr dengan doa, ya Allah, menangkan kami besok, tumbangkan orang kafir, dan jadikan aku orang pertama kali mati syahid. Kenapa? Karena Anas bin Nadhr tidak mau mendengar Anas bin Nadhr tidak mau mendengar
orang-orang memuji dirinya. Yang mengatakan ini semua karena Anas bin Nadhr jadi menang, karena Anas bin Nadhr jadi menang. Itulah dahsyatnya. Jadi sangat-sangat menghindari daripada takut dipuji, takut dipuji. Itulah yang harus diperhatikan oleh diri kita. Makanya kalau dicek dan dilihat ternyata orang-orang berpuasa la'allakum tattaqun, salah satu yang terpenting ketika mengucapkan la'allakum tattaqun itu adalah agar kalian juga memiliki sifat takwa. Hadiah yang terindah saat kita mendapatkan ketakwaan adalah tawadhu. Tawadhu pada Allah dan tawadhu kepada makhluk. Maka itulah salah satu di antara tujuan agar kita melaksanakan ibadah saum. Kenapa? Coba tawadhunya. Siapa kita? Lapar-lapar kita. Iya kan? Lagi lapar. Iya. Kemarin kemana aja nggak merasakan lapar. Sekarang kita rasakan lapar. Tawadhulah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Siapa kita? Siapa kita? Kesombongan itu hanyalah akan mendapatkan kebinasaan yang ada. Kesombongan itu bagaikan asap yang terus naik ke atas, tapi dia akan sirna dan akan hilang. Ini dia. Ya, jadi ini hikmah pertama yang bisa disampaikan dengan tujuan Ramadan, maqasidur Ramadan. Satu disampaikan ini adalah untuk mencapai ketakwaan, dan apabila ketakwaannya sempurna, diantaranya Allah hadiahkan yang terindah itu adalah apa? Sifat tawadhu. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Jazakumullah khair. Ala husni istimaikum lakum minal hubbu wad du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi udah dijelasin sama Abi kan apa sih tujuan dari Ramadan? Tujuan itu kan untuk takwa ya, Bi. Iya, mencapai ketakwaan. Tawadhu ya, Bi. Iya, kalau sudah takwa pasti tawadhu, insyaallah. Kira-kira nanti bakal ada lanjutan lagi apa enggak nih, Bi? Harus, insyaallah harus ada lanjutannya, karena yang kita ketahui tanda-tanda ataupun maqasid tujuan daripada Ramadan itu paling tidak ada 4 ya. Kita baru nyampaikan 1. Insyaallah yang akan datang kita bahas lagi kalau kita ketemu lagi, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali. Tujuan Allah berikan saum Ramadan itu apa lagi selain untuk memberikan ketakwaan kepada kita. Iya. Alhamdulillah. Mungkin untuk hari ini cukup sekian. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.